Ayo, jangan jadi pengecut bangsa Indonesia. Jangan hanya berani dengan tukang maling sendal. Ya, tunjukkan nyali kalian. Demo besar-besaran. Jangan percaya lagi omongan pemerintah. Baik itu presiden, baik itu siapa. Pembohong semua, ingin memperkaya diri. Ayo, kita demo besar-besaran. Lebih parah dari Nepal. Ayo, jangan takut dengan mafia. Jangan takut dengan penjahat politik, ya. Lebih baik mati daripada hidup kita terus ditindas. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden. Ini mas sekali presidennya bener, belakangnya busuk semua. Heran gue, alasannya apa? Karena HAM ya. Kalau kayak gitu ya pantes ya negara kita tuh korupsinya yang paling besar. Loh, tuh di Cina ya. Saya tidak tahu apakah ini dikatakan lebay atau tidak ya, ketika ada gerakan serentak seperti ini. Kita melihat banyak demonstrasi ternyata di luar sana ya. Ada yang merasa mungkin keadaan kita secara perekonomian tidak baik-baik saja di tengah sikap efisiensi yang dilakukan secara serentak dan juga hal-hal lain ya. Jadi ngeri juga ya kalau seumpama ada demonstrasi yang dilakukan secara terus-menerus dan masif. Nah, saya berharap mudah-mudahan segala sesuatu ini baik-baik saja, negara kita baik-baik saja, dan Anda juga tidak perlu untuk mengatakan bahwa negara kita suram. Ayo kita saling merangkul di masa seperti ini untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung, tidak saling menyalahkan, tidak saling untuk berkelit ya. Coba kita lihat beberapa tayangan menarik terlebih dahulu di sini teman-teman. Nanti kita akan simak terlebih dahulu ya. Kita cek dulu ke lapangan ini. Kita cek ke lapangan dulu ya. Jadi silahkan. Undang-undang perampasan aset dan hukum metong bagi para koruptor-koruptor jahanam di Indonesia. Gak mau dong ikut iuran. Di mana nih ngumpul iurannya? Mau dong. Yang penting para mahasiswa-mahasiswa ini benar-benar melakukan penuntutan ya. Wow. Untuk untuk para DPR, para anggota DPR yang terhormat supaya mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau perlu disertai dengan hukuman metong. Nggak usah mikirin hak asasi manusia. Mereka udah melanggar hak asasi. Betul. Hak asasi manusia kok. Pokoknya hak-hak kehidupan mereka udah langgar. Iya. Mereka merusak Indonesia. Mereka merusak tatanan negara. Mereka merusak kehidupan rakyat Indonesia. Apalagi yang kau mau pertimbangkan? Hak manusia, hak asasi manusia. Koruptor itu setan, bukan manusia. Jadi mau ngapain mikirin hak-haknya mereka? Wong mereka bukan manusia kok. Mereka setan, berwujud manusia. Kalian kapan sih kena angin duduk? Tuh lihat, hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Harusnya elu yang bayar. Ngapain apa-apa ke rakyat? Lagian fungsinya DPR itu apa? Kalau apa-apa dibebankan sama rakyat. Harusnya yang kalian genjot itu pemerintah. Gimana caranya biar ekonomi stabil? Gimana caranya biar rupiah gak anjlok? Makanya kalau kerja yang dipakai itu otak. Jangan apa-apa pajak. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat. Goblok, bukan perwakilan pemerintah. Lagi-lagi pemerintahan Indonesia ini ngajak perang. Kalian tahu nggak bahwasanya Bapenda Pekanbaru ini menagih pajak sampai ke parkiran dan mencatat nomor kendaraan yang menunggak pajak. Ini dia videonya. Astaga. Sampai ke parkiran loh. Benar-benar dikejar. Dan kalian tahu nggak bahwasanya kejadian ini itu bisa sampai ke Sumatera Utara karena memang ini adalah seruan dari pemerintah pusat untuk menagih pajak sampai ke parkiran. Dan ini kalau menurut aku ini pemerintah nggak tahu diri ya. Kenapa aku bilang? Sebenarnya kalau memang uang pajak itu dimanfaatkan sebaik mungkin, rakyat Indonesia pasti nggak ada yang menunggak pajak. Tetapi selama ini yang kita lihat, kita udah mati-matian bayar pajak, tetapi uang pajak itu lebih banyak dikorupsi daripada pemanfaatannya. Jadi seharusnya pemerintah ini evaluasi ya, kenapa rakyat Indonesia itu nggak mau bayar pajak. Jadi kalian ini seperti mengajak perang terhadap rakyatnya sendiri. Tapi jika itu memang kalian harapkan, ya kita tinggal tunggu aja kehancurannya ya. Karena suatu saat, ini rakyat Indonesia pasti bergerak untuk menghancurkan kalian. Ya. Betul guys ya, dengan ditemukan harta kekayaan berupa emas dan dolar Amerika, dolar Singapura yang
ada dalam brankas Jampitsus Febri Adriansa itu akhirnya membuat rakyat Indonesia ini jadi berpikir 1000 kali untuk mau dengan tulus membayar pajak kepada pemerintah. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Lagian mana mungkin sih? Kalau disahin kan habis dong menterinya, habis dong DPR-nya, habis dong Praroro. Lagian ini kan lagu lama, lu jangan main sinetron-sinetronan. Paling ini juga skenarionya presiden yang minta, biar udah dibahas dulu di DPR, ntar tolak aja, agar nggak terkesan gue yang salah, agar rakyat menilai gue emang mau RUU perampasan aset disahkan, tapi ditolak DPR. Sinetron, lagu lama lo. Lagian DPR kan isinya boneka semua, ketua partainya aja menteri semua, pembantu semua. Gimana mau disahin sih, Lagian jangan pada sinetron-sinetronan lagu lama. Kalian kalau kagak bisa kerja yang bener, mundur lo. Bagoy emang, koplok lo, bangke. Saran buat pemerintah, ya, lu beresin dulu masalah korupsi, ya. Indonesia itu masalahnya korupsi, pejabat korup, ya. Mau ngapain narik pajak dari rakyat terus. Tapi kalau korupsinya nggak beres, lu bayangkan tata kelola MBG, ya, Pak Dadan yang terbukti bisa 1 hari 1 M, belum lagi yang sekarang masih diurus Kejaksaan Agung, ya. Korupsi apa lagi? Banyak. Korupsi tambang kayak BUMN kayak masih banyak, ya. Rakyat itu sebenarnya kalau disuruh tertib bayar pajak itu pasti mau aja. Tapi kalau masalah korupsi itu tidak dibereskan, UU perampasan aset tidak segera disahkan, percuma, ya kan? Dan ini malah menunjukkan kalau negara itu semena-mena pada rakyatnya. Yang harusnya adalah yang ditertibkan adalah para koruptor, malah jadinya rakyat. Tidak semua orang itu bisa bayar pajak, Pak. Uang mereka buat kehidupan sehari-hari, makan, sekolah anaknya itu sudah ada yang sangat-sangat tidak cukup, ya. Tapi mereka terpaksa beli sepeda motor, entah itu sepeda motor bekas, karena sekarang untuk kerja juga butuh yang namanya sepeda motor, ya. Kalian bayangkan kayak kuli-kuli di sawah itu, rata-rata yang dibeli sepeda motornya adalah sepeda motor mati. Tapi mereka ada tanggung jawab setiap hari bagaimana mencari nafkah buat anak istrinya, ya kan? Tidak semua orang. Ini kesalahan siapa? Kesalahan negara, karena tidak bisa hadir mengentaskan kemiskinan. Indonesia yang kaya akan mineral, tambang, batu bara, sumber alam, itu seharusnya rakyat-rakyat seperti itu bisa hidup sejahtera. Tapi nyatanya apa? Ya, rakyat dibenturkan dengan aturan yang dimana aturan itu selalu membuat sengsara para rakyat kecil. Miris Indonesia saat ini tidak bisa menuju ke Indonesia emas kalau korupsi masih merajalela. Terima kasih. Betul, ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Negara kita hasil kekayaannya berlimpah ruah, tetapi kenapa pendapatannya itu lebih cor-coran diambil dari atau mengutamakan pajak rakyat? Bisa gila memang lama-lama tinggal di negara Indonesia ini ya. Kalian udah tahu belum rencana pemerintah yang satu ini? Ini rencana tai ini, ya. Bisa-bisanya parkir itu digabungkan dengan pembayaran STNK. Ini akal-akalan siapa sih bikin rencana kayak gini? Jadi walaupun wacana ini untuk wilayah Makassar, tapi kayaknya kedepannya itu bakalan mencakup secara nasional. Ini kayaknya negara kita ada aja ya caranya untuk memiskinkan rakyatnya. Undang-undang baru. Habis ini parkir di rumah sendiri kena pajak. Belum lagi biaya parkir di luar rumah. Apa ini artinya? Lo tau gak penipuan terbesar sepanjang sejarah? Apaan tuh? Lo dapet gaji, potong pajak. Iya, beli makan kena pajak juga. Nah, beli kendaraan juga kena pajak. Iya tuh. Udah punya kendaraan bayar pajak tahunan. Beli rumah pun sama kena pajak. Udah punya rumah pun bayar PBB ya. Iya. Jadi kita bayar pajak dari uang yang kita dapatkan. Lalu kita bayar pajak untuk barang yang kita beli. Lalu kita bayar pajak untuk barang yang sudah kita bayar pajaknya. Lah kok gitu sih? DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Piye to Indonesia ini? Aku heran karo DPR ini. Heran. Gimana nih menurut kalian guys? Apa memang DPR itu tempatnya maling-maling koruptor semua yo? Sampai aset koruptor tidak boleh dirampas semuanya ini guys. Aku mumet nih guys. Semakin kesini semakin piye Indonesia.
Apa enaknya tinggal di Korea aja ya? Menurutmu piye kok rampas asetnya koruptor kok nggak boleh, nggak diresmikan? Giliran pajak, sepeda aja mau dipajekin sekarang. Di pom bensin kemarin viral, orang-orang pajaknya nunggak, tidak bisa beli bensin ya kemarin. Ada juga sensus sekarang. Semua orang-orang disensus di desaku termasuk tempatku juga. Dan ada juga pedagang kaki lima akan dikenai pajak. Dan ada juga yang membuka warung 24 jam kena pajak 12 juta. Lah ini giliran koruptor, perampasan aset tidak disahkan. Piye Indonesia ini? Menurutmu gimana guys? Negara kita itu semakin maju atau malah semakin... Kalian tengok, ini adalah peraturan orang gila, dan sepertinya pemerintah ini ngajak perang sama rakyatnya. Jadi pemerintah itu berwacana menargetkan untuk mengutip pajak bagi pengguna air sumur bawah tanah dengan skala besar dengan tujuan usaha. Ini gila nggak sih pemerintah? Bahkan sampai air yang di dalam tanah kita gunakan itu bisa-bisanya dikenakan pajak. Ini lama-lama bisa mati rakyat Indonesia ini, ya. Jadi pemerintah kita ini udah nggak ngotak bikin peraturan. Yang penting bagi mereka itu adalah pajak, pajak, dan pajak, tetapi nggak memikirkan nasib rakyat itu seperti apa. Ya kan? Bang, saya mau isi bensin 10.000. Aduh gimana ya kek? Ada masalah kek? Enggak pak, mau isi bensin sedikit. Maaf kek, kita punya peraturan baru, motor harus punya STNK hidup, baru boleh isi pertalit kek. Wah pak, boro-boro mau untuk punya STNK, untuk makan aja saya susah pak. Ya mau gimana kek, saya hanya menjalankan tugas pemerintah kek. Ya Allah, sampai segitunya kak pemerintah mempersulit rakyatnya sendiri. Saya beli pak, bukan minta. Betul. Jangan disamakan dong pak, kami orang susah dengan orang kaya. Saya bisa beli motor ini aja butuh berapa tahun bisa punya pak. Gimana ya pemerintah ini, seharusnya dilihatlah rakyatnya. Jangan asal buat peraturan seenaknya aja. Pemerintah selalu suka bikin gara-gara dengan rakyat. Nanti kalau rakyat sudah marah, entah bagaimana Indonesia ini akan terjadi. Pajak sepeda bakal dipungut. Kemenhub buka wacana sepeda bayar pajak. Sekalian aja pak, kalian tumbuh rambut nanti kena pajak. Anak baru lahir bikin akta langsung bayar pajak 200 ya. Terus kalian kalau mau ngentu bayar pajak. Jadi dipasang alarm di badannya, jadi kalau mau ngentu tuh kena pajak ya. Intinya seperti itu, sekalian aja. Kalian kalau mau mama kalian kecil-kecil mau bongkol, udah mau modar, langsung bayar pajak sekalian aja pak, nggak apa-apa. Bila perlu nih para atasan-atasan dijen pajak oknum boleh kumpulin satu Wakanda sama anggota-anggota atas, gak usah bayar pajak. Mereka tuh harus kasih fasilitas gaji harus 500 juta per anggota, terus fasilitas per bulan 200 juta, mobilnya minimal 3M. Itu pak, itu penting karena mereka tuh kerjanya bener, ya kan. Rakyat ya, nanti kalau kalian nanam padi, tumbuh satu padi itu bayar pajak, satu tumbuhan itu minimal 10.000 kali berapa ratus ribu pohon itu bayar pajak. Sekalian aja pak, itu penting banget karena emang rakyat itu nggak perlu dimakmurkan. Rakyat itu harus ditindas, diperas, bila perlu sekarang aja pak lempar tuh uap yang uap yang bikin mereka semaput tuh, ya udah singkirin sekali gitu pak. Itu penting banget. Rakyat itu nggak butuh kemakmuran, nggak butuh enak. Pokoknya rakyat itu adalah setiap yang melahir di dunia pajak, ya kan. Pejabat nggak perlu, pejabat tuh tugasnya untuk ya di itu kompensasinya tinggi, gajinya tinggi. Bila perlu uang pajak tuh ambil dibagi-bagi buat para atasan, itu yang paling penting. Karena ya itu nanti kalau uangnya udah mau habis langsung hutan dikeruk semua, dibabat, dihancur. Bila perlu jangan sisain satu pohon, harus jadiin kelapa sawit, nikel. Pokoknya itu harus, jangan sampai ada satu pohon di seluruh Konoha ini pak, jangan sampai sisa satu hutan, harus semua ganti kelapa sawit. Tapi rakyat juga tetap harus diperas gitu kan. Jadi intinya bayi yang baru lahir sekarang sudah daftar pajak. Itu sih menurut saya pak, itu pemasukan yang bagus sih, karena emang harus seperti itu. Dimana langit dipijak, di situ pajak harus berjalan. Saking kreatifnya pemerintah dalam mencari pajak-pajak atau membebani pajak kepada rakyat, saya khawatir suatu saat akan muncul bahwa menghirup udara dikenakan pajak. Jadi ketika Anda bernapas, Anda diwajibkan untuk membayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, maka napas Anda dicabut. Pajak sepeda ontel bakal dipungut. Kemenhub buka wacana pesepeda bayar pajak.
Pak, saya mau tanya, semiskin apa negara Indonesia sekarang di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran? Betul. Saya mau tanya, Pak, semiskin apa kalau sih? memang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tidak bisa mengendalikan roda perekonomian negara bangsa Indonesia turun sekarang, mana pemujanya? Nggak ada yang membela. Kalau tidak bisa mengentaskan kemiskinan di negara Indonesia, ataupun tidak bisa mengembalikan perekonomian negara Indonesia menjadi sejahtera dengan sedikit-sedikit memungut pajak, atau tidak bisa mengentaskan hutang negara Indonesia dikit-dikit memungut pajak, turun Pak, lengser. Berarti Anda selama ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden ora jedak, ora iso nyambut gawe. Sampai rakyat yang punya sepeda ontel aja mau disuruh bayar pajak, Pak. Saya mau tanya, sepeda ontel apakah termasuk barang mewah? Sekalipun sepeda itu mahal. Terus rakyat Anda suruh menderita. Sedangkan tugas presiden itu menata perekonomian negara agar menjadi sejahtera untuk rakyatnya, bukan untuk membunuh rakyatnya pelan-pelan, Pak. Betul. Anda duduk di kursi pemerintahan menjadi presiden dan wakil presiden nek gak duwe rakyat, ora iso dadi presiden. Nek kabeh rakyat mbok gites ngantek mati pelan-pelan dengan Anda mau pungut pajak kepada mereka, wah arep urip karo sapa ning donya Indonesia iki? Saya mau tanya, kalau Anda tidak bisa mengentaskan permasalahan pajak, minggato Pak, minggato ning Yordania nih. Kalau enggak, turun dari kursi jabatan Anda. Indonesia negara yang aneh. Kita adalah salah satu penghasil sumber daya alam terbesar di dunia. Kita produsen nikel nomor 1 dunia, menyumbang lebih dari 50% produksi nikel global. Kita produsen minyak sawit terbesar dunia, menyuplai sekitar 55-60% kebutuhan pasar dunia. Kita produsen batu bara terbesar ketiga dunia dan salah satu eksportir terbesar untuk pembangkit listrik di Asia. Kita juga termasuk produsen timah, karet alam, kakao, rempah-rempah, tuna, rumput laut, belum lagi emas, tembaga, bauksit, gas alam, perikanan, dan ribuan komoditas lain yang setiap hari dikirim ribuan ton ke berbagai negara di dunia. Tapi anehnya, sekitar 80% penerimaan negara justru berasal dari pajak. Sementara penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam hanya menjadi salah satu komponen yang jauh lebih kecil bandingkan total penerimaan perpajakan. Artinya, roda APBN masih sangat tergantung pada pajak yang dibayar oleh rakyat dan dunia usaha. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia sudah benar-benar dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Karena kalau pengelolaannya optimal, mungkin sekolah-sekolah bisa lebih berkualitas. Mungkin guru bisa dibayar dengan gaji yang layak. Petani dan nelayan bisa hidup lebih sejahtera, dan mungkin kemiskinan bisa ditekan jauh lebih cepat. Indonesia bukan kekurangan sumber daya, Indonesia juga bukan kekurangan potensi. Jadi mungkin pertanyaan yang harusnya kita diskusikan bukan lagi seberapa besar kekayaan alam Indonesia, tapi apakah kekayaan Indonesia sudah benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti amanat dari pasal 33 Undang-Undang 1945. Menurut kalian gimana? Kita diskusi di komen. Iya ya, hasil kekayaannya berlimpah ruah, negara kita ini kaya raya, tapi kenapa rakyatnya banyak yang hidupnya susah? 20 hari versus 18 tahun. Yuk kita lihat undang-undang apa yang dipilih untuk disahkan oleh karyawan-karyawan rakyat yang duitnya dibayar dari hasil pajak rakyat itu. Coba kita bandingin. Coba teman, ada 2 undang-undang. Pelan-pelan aja ya. Yang pertama adalah UU Polri. Dijadiin usul inisiatif di DPR tanggal 20 Mei. Disahkan 9 Juni. Itu 20 hari. Bahasannya cuma beberapa kali, hampir tanpa perdebatan. 8 fraksi setuju bulat bahwa Polri boleh menempati jabatan-jabatan sipil. Yang kedua, RUU Perampasan Aset. Undang-undang untuk merampas aset hasil dari korupsi. Naskahnya udah ada sejak 2008, sekitar 18 tahun sampai hari ini belum juga disahkan. Kalau dari sosial medianya DPR RI, ini sedang diproses. Beberapa lama tuh, diproses terus, tidak disahkan juga sampai sekarang.
Jadi yang banyak rakyat takutin, aturan yang ngebolehin Polri untuk duduk di jabatan-jabatan sipil ngebut dalam 20 hari. Yang dinanti rakyat untuk memberantas korupsi mandek 18 tahun. Ingat tuntutan 17+8 yang kita suarakan tahun lalu, di mana ada almarhum Afan Kurniawan dan 13 korban nyawa dari sana, 700 lebih anak muda dikriminalisasi akibat demonstrasi itu. Di situ jelas kita minta stop militerisme di Indonesia, tegakkan supremasi sipil, dan segera sahkan RUU perampasan aset. Yang dilakukan DPR hampir kebalikannya, persis. Pemerintah bilang nih, ini adalah soal modernisasi institusi. Oke, tapi kalau modernisasi bisa kelar dalam 20 hari, kenapa memberantas korupsi butuh hampir 2 dekade nih, hampir 20 tahun? Yang cepat, yang rakyat tolak. Yang lama, yang rakyat dukung. Ini bukan soal waktu, tapi ini sebenarnya membuktikan banget siapa sih yang mereka sebenarnya dengerin. Mereka itu duduk di sana buat kepentingan siapa? Kepentingan mereka, apa kepentingan kita? Kalau emang kepentingan mereka, kenapa kita ngebayarin mereka? Kenapa mereka berhak untuk mengatur kita kalau mereka memang udah gak mewakili kita lagi? Gimana nih menurut kalian mengenai UU Polri yang disahkan dalam 20 hari dan RUU perampasan aset kita masih nunggu udah 18? Oke, itu dia teman-teman, beberapa hal yang dapat saya temukan. Ini saya berharap mudah-mudahan ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah aksi demonstrasi, teman-teman. Itu adalah merupakan hak bagi setiap rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kadang-kadang yang harus kita perhatikan adalah tetapi kadang-kadang dalam pergerakan. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan lah kita kira-kira ya. Ketika demonstrasi itu disusupi, dalam sebuah pergerakan demonstrasi itu bukan hal yang asing ya. Artinya ketika ada penunggang itu kadang-kadang ada ya. Saya tidak bisa katakan selalu ada atau sering ada, tapi paling tidak berpotensi atau memungkinkan ada. Seperti dalam misal dalam sebuah acara pernikahan, teman-teman misalnya punya tetangga menggelar pernikahan ya. Lalu dalam pernikahan itu dihajatin itu dibuat acara. Kemudian di sisi acara ada pedagang-pedagang balon, pedagang-pedagang es krim. Nah, pedagang-pedagang balon, es krim, siomay, sumpama atau apapun namanya, itu merupakan penyusup atau yang bisa kita sebut sebagai penyusup gitu ya. Nah, tetapi untuk mengusir atau meniadakan penyusup, kita tidak perlu membubarkan hajatnya. Nah, hajat ini dianalogikan atau disamakan dengan demonstrasi, di mana aksi-aksi demonstrasi itu merupakan satu hajat yang digelar langsung oleh pemegang kedaulatan, yaitu adalah rakyat itu sendiri. Karena memang di dalam negara demokrasi, pemegang kedaulatan adalah rakyat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.